Taklim kita. Kaji baru kini kita bahas hakikat ibadah Idul Kurban, ya. Tentunya dalam konteks secara tasawuf. Kategori termasuk fikih, ya. Tauhid, fikih, tasawuf, dan makrifat. Bab 1 berarti masih ada sambungan. Ibadah ini penting. Kenapa? Karena ibadah ini langka kan, setahun sekali. Jadi ibadah yang langka itu sebaiknya serius, ya. Seperti puasa Ramadan, terus ibadah Idul Kurban, ya. Itu bukan milik para haji kan, milik kaum muslim. Padahal perayaan itu yang sesungguhnya bukan hari raya Idul Fitri, kan? Idul Adha kita ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu lil mu'minin wa ja'alal qur'ana hudal muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wadil amin. Allahumma wa salim wa barik wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajmain wa ala alihi wa tabi ajmain wa ma tabi'ahum bi ahsani ila yaumidin. Berdoa kita. Subhanallah ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan petaklim dan juga yang ditaklimi dilancarkan, dimudahkan segala urusannya dalam amalia, dalam berhablum minan nas, dalam menjalani sisa kehidupan di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajirom min ahli Robana takbainana wa baina qaumina bihaqi anta khairul hakim. Allahumma innaka afum tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah bil alamin. Syahadatul masyayikh ikhwan ya ma'a, khususnya rahimakumullah, tentu yang dimuliakan Allah. Amma ba'du. Nabi besar sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. La yuyadu yaumun takunu fi al-hasanatu akthara. Ubaillah subhanahu wa ta'ala. Min hadihil ayam ayasyuru awail min syarin daljuh jadan. Tidaklah ada hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah dari hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa? Karena di dalam bulan Syawal itu kan berkumpul amalan-amalan utama. Sholat, puasa, kurban, dan haji. Ya kan? Di akhir Ramadan kan ada puasa. Ya. Jangan lupa kemarin udah kita bahas puasa Syawal. Nah. Sholatnya juga berbeda, Pak. Makomatnya lebih bagus daripada secara hari-hari umum. Bahkan kalau diperbandingkan bagusnya sholat di bulan Ramadan, lebih bagus di bulan Syawal. Ya, lebih bagus sekarang. Kita bahas dulu masalah kurban ini. Kata kurban itu kan berasal dari bahasa Arab. Quraba yukarribu kurbanan karibun. Artinya sama, dekat. Dake. Artinya dekat. Dengan begitu, kalau menyebut sahabat karib, karib itu ada kaitannya dengan kurban. Berarti teman dekat.
Ya, sahabat karib itu teman dekat. Ya. Jadi makna kurban dengan begitu berarti kita dalam berkurban, ya, berkurban tentunya ada simbolnya, syariatnya. Ya, dia memotong hewan kan, ya. Itu ibadah. Berarti kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi upaya mendekatkan diri kepada Allah. Disingkirkan dengan. Nah, kenapa kita sering bisa terhalang untuk dekat kepada Allah? Faktornya satu, yang disebut lalai. Apa? Lalai. Karena itu sifat. Manusia itu lalai dan lupa. Nah, kalau kita berkorban, umumnya lalai kepada Allah itu setidaknya bisa kurang. Itu manfaat hakikat daripada kurban yang sebenarnya. Mengurangi lalai dan lupa kita mendekat diri kepada Allah. Arti kata, manfaat kurban itu akan bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalau ditanya begitu hakikatnya. Ya. Udah duduk ya, pengertian kurban secara hakikat ya. Nah. Penghalang mendekatkan itu adalah umumnya berhala kan. Berhala. Dalam berbagai bentuknya. Bukan berhala patung. Simbol kemodernannya adalah ego, nafsu, cinta kekuasaan, cinta harta benda, yang sifatnya semuanya berlebihan. Nah, itu kan harus dikorbankan dengan simbol memotong hewan. Nah, jadi konteks Idul Adha, pesan mendasarnya dalam perintah tersebut adalah agar manusia tidak sesat dalam menjalani hidup dan tidak sering lupa supaya mendekat kepada Allah. Untuk itu kita harus selalu menjalin kedekatan. Kalau kemarin kan lebih cenderung kepada ritual mendekatnya, hudur namanya kan. Nah, sekarang kan melakukan ibadah yang disyariatkan supaya dekat dan sering tidak lupa dalam proses kita selanjutnya kehidupan setahun ke depan adalah dengan kita harus berkurban. Ya, betul kan? Jadi ibarat kurban itu kunci, ya, kunci kita supaya bisa dekat kepada Allah dan bisa merasakan kebersamaan kepada Allah setiap saat. Jadi arti kata kurban itu kunci ihsan. Kunci apa? Ihsan. Ya. Karena manusia mudah sekali terperdaya oleh kenikmatan sesaat yang dijumpai dalam perjalanan hidupnya, maka Allah memberikan perintah, metode, bimbingan untuk selalu melihat kompas kehidupan melalui ritual, sholat, zikir, dan ibadah kuncinya adalah di kurban tadi melalui simbol. Ya. Agar kapal kehidupan tidak salah arah. Jadi sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya sepanjang manusia dalam hidupnya menyerahkan diri kepada Allah, hak Allah ya, maka seluruh gerak dan diamnya, kalau kita tawakal terus, merasa dekat dengan Allah, diamnya kita, tidurnya kita, sadarnya kita, jaganya kita, dihitung semuanya langkah-langkahnya sebagai ibadah. Maka oleh karena itu ajaran Islam cukup besar ya, menaruh perhatiannya terhadap pangkal yang disebut niat yang menyertai amal. Tentu utama amal perbuatan manusia. Karena nilai amal manusia itu pada hakikatnya kan kembali kepada pelaku-pelakunya kan. Dan sangat tergantung kepada niatnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, fi al-waqi sawakan al-fiyal syiyam am la yutamid ala al-niyati wa ma yahumu al-jami'u maka sadahu faman hajar man fardaan ta'atillah wa rasulih
faqobila warusuli hijratahu. Wa man hadar min ajlan fakat al dunya wi atalati ya ilaya aw bisyabab almar atalati yatawajuha wa inna hijratahu tatawaqaf ala ma'nawa. Sesungguhnya sah atau tidak suatu amal tergantung pada niatnya, ya kan? Dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikejarnya atau karena perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia niati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa nih Andung sampaikan, dong ingatkan. Niat kita kurban harus tahu. Bukan makan daging, tapi supaya melupakan lalai dan bisa mendekat kepada Allah. Sampai Pak? Udah duduk ya. Nah, ini jarang disampaikan sama orang nih. Ya. Nah. Supaya mengurangi sifat lalai yang natural. Lalai dan lupa kepada Allah. Jadi dengan kurban itu kita mengunci supaya kita selalu tidak bisa meninggalkan hal-hal yang sifatnya harus mendekat kepada Allah. Pasti lebih enak nantinya, ya. Nah. Ada barcode gitulah. Begitulah pula kiranya dalam implementasi ibadah kurban dalam niat tadi. Karenanya bagi yang merasa belum bisa berkurban, Nung ingatkan, ya, bukan urusan bujang tidak mampunya saja. Ibadah kurban itu kan merupakan sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu sangat super dianjurkan. Jangan ada alasan tidak mampu. Memang berkurban itu harus yang mampu, kan ya. Tapi kalau kita mau betul mengikuti tuntunannya, Allah itu bisa kita berkurban sesungguhnya. Beli rokok aja bisa ya. Ya. Sangat dianjurkan bagi seorang muslim. Karena hakikat dan manfaat fadilah kurban itu sendiri tadi udah disebut. Manusia itu punya sifat lalai untuk mendekat kepada Allah. Dengan kurban insya Allah, ya, derajat ihsan mudah-mudahan sering ingat kepada Allah pasti akan lebih kuat. Sangat dianjurkan ibadah kurban itu karena fadilahnya tadi bagi seorang muslim syariatnya yang mampu, betul. Coba, kurban itu kan merupakan bentuk syukur kalau dalam konteks umum, ya, atas berbagai jenis kenikmatan yang dilimpahkan Allah kepada seorang hamba. Betul? Ya kan? Karena itu merupakan ibadah langka yang syariatnya hanya 4 hari dalam kurun waktu 1 tahun. Ibadah langka. Ya, jadi nggak mungkin lah setahun kita nggak bisa ngumpul ya untuk bisa kurban. Nah syariat juga menyebutkan kurban itu kan, kalaupun kita nggak mampu 1 ekor hewan, itu kan bisa dibagi 7. Ya, itu sudah dianggap bagus. Ya. Hampir seluruh kaum muslimin berniat melaksanakan ibadah unggulan ini. Alhamdulillah, tapi makna hakikatnya kan harus kita pahami. Faktanya menyepelekan tidak semuanya mampu melakukan ibadah yang syariatnya meneladani kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan itu, bapak kurban itu kan. Harus tahu kurban itu kan syariat Nabi Ibrahim, ya. Menguatkan tauhid, tauhid itu kan dekat. Nabi Ibrahim kan sifat bapak tauhid, ya. Ada begitu banyak yang belum mampu dalam berkurban. Bahkan sebagian besar kaum muslimin justru berebut saat pembagian daging hewan kurban. Ini suatu kesalahan loh. Ya kita hanya bisa untuk makan 1 kali loh. Syariat yang baik. Walaupun kita berkurban 1 ekor jawi. Bukan ditumpuk di kulkas ya. Nggak enak loh, hari kedua ketiganya nggak enak. Percayalah.
Hati-hati Pak, korban itu ada pengorbanan. Apalagi sampai berebut pingin kupon, itu udah nggak benar itu. Ya, hilang nanti. Berkah kita hilang. Itu simbol aja, syariat aja. Ya. Ketika ada di antara kita yang belum dikaruniai rezeki untuk berkurban, ada suatu nasihat ya dari Andong sendiri ya, dari ulama. Ini terkait niat ya. Walaupun tidak disyariatkan, ya, ada satu amalan sebagai riyadoh supaya bisa mengamalkannya. Kalau kita niatnya betul, tahun besok bisa kita berkorban. Sampai seorang muslim mampu berkorban karena Allah Ta'ala ya, niatnya gitu. Jadi disebutkan dalam syariat Islam bahwa hewan yang dijadikan kurban secara syariat unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Kibas. Jika tidak mampu menyembelih sapi, tidak mampu menyembelih kerbau, tidak mampu menyembelih kambing, hendaklah diniatkan seorang muslim menyembelih seekor ayam. Ayo. Tapi itu bukan syariat. Motivasi meniatkan kita, anggap aja kita tidak mampu, memang tidak mampu. Tapi sembelih ayam, ya sembelih ayam, ini bukan syariat loh. Ini motivasi. Banyak ulama-ulama lama bahkan disarankan berkurban hanya dengan seekor telur. Berikan ke anak yatim langsung. Niatkan karena kita tidak mampu kurban. Maka lihat keajaibannya, tahun besok kita bisa berkurban. Itu banyak nasihat ulama-ulama lama begitu. Hendaklah seorang muslim menyembelih seekor ayam atau bersedekah dengan sebutir telur kepada yang fakir. Bukan anak yatim aja ya. Kurban itu kan dibagikan kepada orang yang tidak mampu, yang tidak biasa makan daging. Amalan ini hanya sebagai wujud kesungguhan meletakkan niat dan bagian dari riyadoh. Riyadoh itu olah jiwa, olah batin. Bukan sebuah syariat yang wajib yang dilakukan, bukan. Sebab yang berwenang mensyariatkan sebuah amalan siapa Pak? Hanya Allah. Ya. Tapi riyadoh ikhtiar usaha kalau nggak mampu, ada toleransi. Allah kan melihat niatnya, ya. Tidak melihat lambangnya. Ya. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya harus diiringi kesungguhan untuk berkurban dengan hewan-hewan yang disyariatkan betul. Dimulai dengan meluruskan niat. Dimulainya dengan meluruskan niat. Sering berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak bisa meletakkan syariat secara sebenarnya, dengan sebaik-baik pinta, ya Allah, saya mampu hanya satu telur. Ya, doakan saya bisa berkurban. Jarang orang berdoa begitu. Ya. Pentingnya kurban secara ritual itu luar biasa Pak kalau kita pahami. Tapi tidak bisa main-main. Andung hanya ingatkan, kalau tidak bisa dinasihati, kita jangan ikut menyembelih. Ya, kita jangan jadi algojo. Sampai Pak. Kenapa demikian kita bahas ya. Nah, lebih berat jadi imam Pak. Lebih berat menyembelih kurban. Ya. Mudah jadi imam. Paham ya? Kenapa demikian? Ya. Berkurban bukan sekedar soal hewan yang dikurbankan. Lebih dari itu, berkurban adalah bentuk pengabdian tanpa tapi dari seorang hamba kepada Robnya. Tanpa ada tapi. Hewan hanya syariat. Sedangkan keikhlasan, kesungguhan hati itulah yang utama. Mudah-mudahan
Ikhwan semuanya bisa memberikan, Allah selalu memberikan kekuatan, rezeki kepada kita hingga bisa berkurban setiap tahun sampai akhir hayat. Jadi kalaupun kita niatkan duduknya tetap berkurban, walaupun hanya 1 ekor telur. Duduk ya, itu tidak disyariatkan. Letaknya di niat. Paham ya maksudnya ya? Nanti takut salah pengertian nih. Karena ada pula ulama yang menyebut salah persepsi kalau berkurban boleh dengan 1 ayam katanya. Nanti kacau pula ini. Itu tidak disyariatkan, tapi diniatkan. Penggantinya syariat tadi ayam gitu ya. Sekarang intinya yang mesti kita dalami dalam perkara ibadah ritual kurban adalah hakikat dan makrifatnya kurban itu sendiri. Sebagai tugas kemanusiaan kita di hari kurban yang insya Allah kalau kita masih diberi waktu bisa mengamalkannya. Begini, kalau saja antum wabil khusus ikhwan YMA seorang aktivis, maka antum akan lebih dulu membela manusia tertindas. Istilah kerennya apa? HAM, hak ajasi manusia. Bukan HAP ya, hak ajasi binatang, bukan. Duduk nggak nih maksudnya? Hak ajasi binatang artinya mengutamakan membela hak asasi manusia. Karena begini, sebelum membela hak asasi manusia, kan ada yang disebut serangkaian aksi aktivis PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. Dikampanyekan kan vegetarian di Sao Paulo, Brasil. Ada muslimnya. Tiap tahun, Pak. Ada muslimnya. Muslim yang paham pun kadang-kadang bingung nih seperti kita nih. Terlalu mudah kita berempati kepada hewan daripada manusia. Coba di YouTube itu kan. Percaya nggak tuh? Banyak muslim berempatinya ke hewan. Tapi kepada manusia cuek dia. Jadi jangan mengikuti amalan begini maksudnya. Sampai-sampai ibadah kurban itu dianggap tidak menghargai hak ajasi hewan. Ada itu. Hampir tiap hari kita selalu bicara hak asasi, baik manusia, baik hewan kita lihat, tapi luput memantik rasa simpati atas banyaknya ketertindasan manusia, ya kan? Terlalu mudah muncul ide dalam kepala kita keinginan untuk membebaskan semua binatang di kebun binatang umpamanya, burung, banyak. Ya kan banyak tuh di YouTube, ya sampai nyebur ke laut, nyebur ke sungai. Bagus, tapi itu bukan ajaran Muslim, bukan ajaran Islam. Hati-hati, karena binatang itu ada hak untuk kita dimakan, tapi ada adab, ya ada adab. Jadi kalau di Andong ini keinginan membebaskan semua binatang di kebun binatang daripada membebaskan buruh tertindas pabrik-pabrik, pilih mana? Ayo. Salah satu pilihan untuk menjadi pencinta semua jenis binatang boleh. Sampai-sampai ada vegan. Tahu vegan? Vegetarian. Bukan ajaran Islam. Nabi makan daging loh. Kalau antum vegetarian tidak terkait dengan faktor tubuh kesehatan, dilarang. Haram. Catat aja. Vegetarian kalau kita sehat karena ada faktor HAB, maka hukumnya tidak ajaran Islam. Bisa kena
haram. Gitu. Jadi salah satu untuk menjadi pencinta semua binatang yang taat bisa dibilang pemerhati, kalau bukan aktivis hewan, kita menghormati pilihan ideologisnya, oke. Ya, sama-sama makhluk. Karena seperti yang selalu aktivis Hub Vegan bilang, vegan itu adalah pilihan. Ya. Dan tidak ada yang harus dipersoalkan atas pilihan itu, betul? Sebentar lagi kita Idul Adha. Gesernya tahun, nanti ada orang mempermasalahkan ibadah ritual korban. Lihat aja. Nah, di sini kita harus punya dalih berdasarkan firman Allah dan keterima oleh akal orang yang memusuhi kita. Nggak ada kita sampai pikir ke situ. Kalau Andung mikir ke situ, apa yang akan terjadi dengan satu ibadah yang akan digugurkan. Tentunya musuh. Hari yang disimbolkan Idul Adha itu sebagai hari berkurban bagi umat muslim, bagi musuh-musuh Islam. Nanti akan banyak artikel, nanti kurban nanti, ya, dengan segenap gambar-gambar yang menuai keprihatinan, mulai dari gambar sapi yang nangis. Ya, ayo. Kambing yang kabur. Ya. Sampai gambar-gambar sadis penyembelihan nanti di-share. Kita tidak sadar kalau itu bukan pelecehan, tapi sudah musuh Islam. Ikut menaruh rasa prihatin aja, nanti lambat laun bagi orang-orang yang baru tidak mengerti hakikat korban akan mengikuti amalan orang-orang yang seperti itu kan. Karena hubungan antara hewan. Nah, takutnya yang diandung sekarang adalah muslim yang terdoktrin, sepakat dengan keprihatinan tadi. Penyembelihan secara sadis dalam konteks apapun adalah tindakan yang tidak manusiawi. Betul? Disinilah paham makrifatnya, ritual ibadah kurban. Tidak sembarangan. Sekarang pertanyaan dari Andong ya. Kurban di sini baik di mana aja, binatangnya dimandikan nggak? Tidak ya? Tidak kan? Itu bukan sunnah Rasul. Jadi mesti gimana nih? Kita harus tampil beda. Kalau zaman Nabi, kurban itu dari zamannya Nabi Ibrahim, itu suruh main air loh Pak. Ada ritualnya. Dan si onta itu berbahagia untuk dikorbankan. Nggak ada kejadian ngamuk. Nah sekarang ada binatang yang sifatnya bukan binatang Pak. Andong anggap zombie. Walaupun itu sapi bentuknya. Itu bukan binatang. Aduh, ini kalau dari konsep tasawuf repot nanti kita nih. Gak percaya kita bahas secara jelas supaya kita setidaknya hati-hati Pak ya. Terutama sakralnya ritual penyembelihan hewan kurban ini harus mengikuti tatanan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu aja. Gimana sih sebenarnya? Banyak yang melalaikan ini. Ini dipakai nanti oleh orang-orang musuh Islam menjadi tradisi barbar. Salah satu adab yang sering terjadi adalah dalam korban itu antara sapi itu nggak boleh ngelihat. Jadi sapi itu digeser jauh, diumpetin Mbak, satu dipotong.
Itu salah satu sunnah. Ini kita gimana Pak? Kumpulin sapi. Lah, dia hewan loh. Nah, besok mau robah itu. Nah, gimana ini dong tantang Ustaz? Satu-satu. Mandiin dulu. Guyur dulu. Harus bersih. Cacat aja nggak boleh, apalagi kotor. Orang dulu itu kalau berkorban itu tepi sungai. Main air dulu. Terus nggak boleh sama-sama. Karena binatang itu punya mata, punya rasa. Ya. Anda ingatkan dulu ya, bukan mempersulit. Nah. Jadi sepakat adabnya di sini, maka sebutnya adab ya. Itu makrifatnya. Karena di sana ibadah penyembelihan kurban itu mesti dipahami hikmah dan amalannya. Mana penyembelihan hewan secara barbar untuk kepentingan pasar dan mana pemotongan hewan untuk kepentingan sosial spiritual Idul Adha. Yang mana? Berani antum semuanya orang sekarang beli daging di pasar. Apalagi di mall. Kalau di anu haram. Gimana tuh? Dua hal tadi ya, yang barbar sama yang Idul Adha. Kita harus pahami makrifatnya sehingga potensi kesalahan tafsir bisa terjadi. Bisa berpotensi seperti biasa aja makan daging, terutama daging-daging yang sifatnya hewan ternak. Karena itu untuk memahami Idul Adha sebagai tradisi barbar, bagaimana praktek pemotongan hewan, pengolahan daging hewan lewat mesin untuk kepentingan industri beda. Penyembelihan hewan secara sporadis dengan alat penyedot hingga kemudian dikunyah-kunyah oleh mesin pengunyah dalam kondisi hewan itu setengah hidup setengah mati haram. Apa? Haram. Anung tegas saja. Berani makan lagi. Hati-hati Pak. Ritual korban udah ditata untuk makan daging loh Pak. Kalau dulu menyembelih ayam aja harus wudu. Baik yang memegang maupun yang menyembelihnya harus wudu. Nggak sembarangan. Bagaimana praktek pemotongan hewan dan pengolahan daging hewan lewat mesin untuk kepentingan industri, penyembelihan hewan secara sporadis dengan alat penyedot hingga kemudian dikunyah-kunyah oleh mesin pengunyah dalam kondisi hewan itu setengah hidup setengah mati, gimana? Logika. Lagi-lagi konteksnya untuk kepentingan pasar, bisnis. Daging-dagingan yang sampai saat ini produknya tergolong paling banyak digemari oleh konsumen dengan segala selera gengsi yang tinggi seperti McD, sosis dan lain-lain. Dalam ajaran Islam, produk yang dihasilkan dari proses itu sudah jelas haram. Apa? Haram. Kenapa? Ada dua kaidah Islam fikih menetapkan haram tidaknya suatu produk, yaitu melihat sisi proses dari dua sisi itu. Iya kan? Termasuk prosesnya. Tanya, daging itu halal, thayyib, baik. Tapi membelinya prosesnya dari uang haram, daging itu jadi duduk. Duduk ya. Daging itu betul. Prosesnya menyembelihnya dengan tidak mengikuti adab yang dituntut secara sunnah Rasul, hasilnya gimana? Jangan dulu nyebut haram. Gimana Pak? Sifat korban suci enggak Pak? Pahami itu. Itu makrifatnya. Ini bukan mempersulit. Islam tidak susah. Itu hewan loh. Itu makhluk.
Jadi sudah jelas ada dua kaidah Islam menetapkan haram tidaknya suatu produk, yaitu melihat sisi proses dari dua sisi. Satu, sisi proses produksi dan sisi relasi sosial produksi yang ada. Dua itu kita curai. Sisi proses produksi secara fikih menempatkan bahwa kalau saja ia adalah olahan daging tetapi diperoleh dari penyembelihan secara barbar, walaupun sudah diolah menjadi makanan, maka jelas menjadi haram. Ayo, itu fikih. Sosis itu gimana? Tahu prosesnya? Nah, mau makan. Ingat Pak, ada penyakit loh. Nah, kalau adab tata krama tidak diikuti, maka gen perusak pada daging masuk dengan gampangnya. Nah, itu hebatnya doa dan adab secara Islam. Duduk kan ini. Maka jangan heran kalau makan ayam jadi-jadian, Pak. Banyak yang sakit kanker. Karena ayam itu nggak hidup di alam kan. Nando nggak berani menyebut haram ya. Mudarat atau enggak? Itu aja. Ayam stres dimakan, stres lah kita. Ayam itu kan stres, Pak. Sekarang ada jawi stres nggak banyak, nggak hidup di rumput. Ya. Ingat, kurban itu bukan sesajen. Bukan. Jadi hati-hati Pak ya. Termasuk dalam bahan-bahan yang membahayakan lainnya akan masuk. Kalau tidak ada adab secara benar, tuntunan secara Nabi. Yang kedua, secara relasi sosial produksi. Kalau saja produk itu dihasilkan dari proses penindasan, hati-hati Pak, terhadap manusia, seperti buruh, pekerja, masyarakat, adat, dan lain-lain, maka fikih sosialnya mana? Fikih sosialnya, fikih kan ada fikih sosial. Atas produk itu menjadi bermasalah. Betul prosesnya, secara adab betul. Tapi yang memotongnya itu adalah bermasalah. Tidak diberi haknya. Bermasalah daging itu. Ayo. Fikih sosialnya ke sana. Kok sampai gitu ya? Maka fikih sosial bermasalah. Alasannya begitu. Disitulah penolakan Islam, hati-hati kita membeli hal-hal daging. Jadi sebaiknya kita kalau beli hewan, Bapak potong sendiri Pak. Itu ada ibadah. Diatur dengan nama Allah. Ada wudhu. Yang memegangnya aja wudhu Pak. Ingat, tidak mudah penyakit masuk. Dan justru ada berkah untuk menyehatkan. Bagaimana dengan Idul Adha? Hakikatnya, penyembelihan hewan kurban Idul Adha yang membuat kita mentradisikan pemotongan hewan, dan itu perintah syariat. Menurut sejarah kita bahas. Nabi Ibrahim, kita tahu bahwa sejarah kurban adalah sejarah pengorbanan. Sejarah tentang pengorbanan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Betul kan? Ya. Yang pada hakikatnya sekaligus sejarah atas komitmen hub kita, cinta manusia atas manusia sebagai konsekuensi kecintaan manusia atas Allah, Tuhan kita. Jadi kurban adalah sejarah manusia untuk bisa memenangkan ego. Betul? Untuk bisa memenangkan ego. Sejarah manusia menyembelih ego dalam diri. Kan gitu. Ya. Larinya ke sana. Ego-ego kebinatangan yang pada dasarnya muncul dalam sikap menindas.
serakah, asosialis, tidak beradab, dan banyak lagi. Bahkan istilah-istilah berhala sekalipun sebagai bentuk penyekutuan terhadap Rob adalah simbol dari materialitas. Kegandrungan akan sifat-sifat materi yang menguasai manusia muncul dalam bentuk ego. Yang dalam konteks struktur sosial melahirkan, melanggengkan penindasan yang berpangkal pada akumulasi. Berat benar nggak nih? Enggak ya? Jadi kurban bukanlah sesajen. Ya bukan kan? Yang dipersembahkan kepada altar Allah bukan. Tetapi merupakan pengorbanan manusia untuk kepentingan manusia tertindas. Kan gitu bahasanya. Karena itulah korban adalah ibadah sosial yang mengajarkan manusia untuk bisa berbagi. Mengorbankan hal yang paling berharga dalam diri untuk orang lain. Apa yang paling berharga? Di negara-negara Arab yang notabene hidup di gurun pasir dulu, daging ternak adalah simbol dari harta yang paling dianggap berharga. Betul? Saat itu. Kepemilikan ternak menggambarkan bahkan ikut menentukan status sosial orang itu. Bukan mobil Mercy, udah berubah sekarang. Jadi besok korbannya jangan sapi atau onta, apa mobil Mercy yang dikorbanin. Harusnya ke sana. Itu adalah bentuk kapitalisme primitif saat itu. Karena tidak heran ketika dalam cerita-cerita tentang Nabi Musa sekalipun, materialisme kehidupan masyarakatnya digambarkan lewat sapi. Di Quran itu. Berhala-berhala itu digambarkan sebagai realitas materi seperti ternak. Kalau itu bentuk kecintaan terhadap Rob dan manusia, kenapa harus mengorbankan hewan sebagai makhluk hidup? Pertanyaan. Jadi dalam konteks ini, Andung ingin menjelaskan dalam ranah makrifat sebetulnya. Dalam ilmu makrifat kita paham bahwa hidup ini pada dasarnya satu dan abadi. Kekekalan Tuhan dan konsepsi-konsepsi kita tentang realitas pada dasarnya tidaklah bertentangan dengan hukum kekekalan energi atau alam itu sendiri. Tidak. Alam adalah satu, tak terkecuali dengan manusia, hewan, tumbuhan itu sendiri. Jadi dalam konteks lebih luas, ajaran makrifat, terutama dalam ajaran kurban, memahamkan bahwa tidak ada realitas selain realitas keberadaan itu sendiri. Karena semua realitas itu satu dan berkesadaran. Berat dong. Jadi dalam konteks ini tidak ada benda yang benar-benar disebut mati. Atau bahasanya tak berkesadaran. Manusia kan bentuk makhluk berkesadaran. Sepertinya halnya hewan dan tumbuhan juga. Ada satu siklus yang saling memberi dalam proses interaksi. Karena pada dasarnya semua menyatu dalam proses alam itu sendiri kan. Adakah tumbuhan yang kita makan sekalipun tidak mengandung unsur hewani yang diserap lewat proses alam? Apakah tumbuhan adalah benda mati? Padahal ia memiliki sifat kemakhlukan hidup dengan sifatnya yang tumbuh, seperti halnya dengan hewan yang berkembang. Misalnya, bahkan kita cukup mudah membaca dan mendengar cerita-cerita sejarah bijak kaum arif, para sufi, orang yang menjalankan ajaran makrifat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan beberapa di antara mereka menginjak rumput pun harus meminta izin kepada rumput itu. Iya kan? Apalagi mau motong hewan. Begitu muslim yang arif. Lantas apakah ia tidak memakan tumbuhan apalagi hewan? Tentu saja makan untuk bertahan hidup. Namun yang membedakan adalah adab. Apa? Adab. Yang paling berat yang sudah ditinggalkan, ingat kata Nabi juga adab mulai startnya. Ilmu kedua. Kalau adab hilang, ilmu nggak bermanfaat. Gimana adab kita? Secara sunnah untuk memotong hewan. Itu yang paling prioritas.
Itu yang penting. Untuk hal sifatnya daging, beberapa di antaranya pada momentum-momentum tertentu berpuasa, ia disebut juga puasa daging. Ada tidak makan daging, tidak memakan hewan pada rentang waktu tertentu. Kan ada tuh. Puasa daging bukan mengharamkan daging secara total, bukan. Tapi dia tidak makan daging. Ya. Ada beberapa pemeluk Islam, ada yang vegetarian, memang ada. Tapi itu bukan ajaran Islam. Kalau selamanya udah haram. Ya. Tapi kalau itu berpantang karena ada pengaruh pada tubuh, itu dibolehkan. Duduk. Dan kita menghormati pilihan mereka, hormati aja. Kembali lagi kita ke adab. Yang membedakan adalah adab di sini. Ini yang paling penting. Adab inilah yang membedakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau manusia menyembelih hewan, tapi menafikan adab. Kalau manusia menyembelih hewan, tapi menampilkan adab, maka ia telah ikut melunturkan kemanusiaannya. Karena lagi-lagi yang membedakan manusia dengan hewan adalah adab. Manusia dengan hewan yang membedakannya adalah adab. Maka dalam memotong hewan harus ada adab. Karena kita manusia. Ya. Kata para filsuf, kalau kita sudah memahami filsafat, manusia adalah binatang yang berpikir. Setuju? Manusia adalah binatang yang berpikir. Itu kata filsuf. Dari berpikirnya itulah ia seharusnya beradab. Duduk. Duduk. Nah. Kalau saja dalam penyembelihan hewan itu tidak lagi dilandasi oleh adab, maka nggak ada bedanya dia dengan hewan. Disindir di Quran. Ayo. Bukan mempersulit loh. Ini sebenarnya pecahan-pecahan dari makrifat Quran itu sendiri dalam proses ritual penyembelihan kurban. Maka yang seharusnya dikorbankan yang mengerikan menjadi yang bermanfaat jadi hewan. Ada sejarahnya loh. Benar. Seorang manusia menyembelih hewan dengan ketika seekor serigala memburu memangsa seekor domba. Hilangnya adab itu sama halnya hilangnya berpikiran pada definisi manusia itu sendiri. Sehingga definisi filsuf tentang manusia tadi, kalau tidak ada adab maka sama dengan hewan. Dalam ajaran-ajaran makrifat secara Islam juga dipahami keberadaan sisi transenden spiritual terhadap kehidupan hewan. Kalau dalil naklinya berbunyi tidak ada sesuatu pun yang tidak bertasbih, menyebut namanya. Tidak ada, termasuk batu, tumbuhan. Ayo. Jadi terlepas kita percaya atau tidaknya, seharusnya percaya. Karena memang ini adalah makrifat, bukan konsepsi filsafat yang menutup rasionalitas, tidak. Sisi makrifatnya adalah ia memahami bahwa puncak penyempurnaan hewan terhadap kehewaniannya terletak pada saat dirinya dipilih sebagai kurban untuk penyucian kepada Rob. Tentunya sapi itu dipilih juga sama Allah. Dan sapi itu tahu. Dalam konteks ini dipahami bahwa ada hal-hal yang hudus. Hudus itu ada yang hal-hal yang suci dalam korban itu. Ya. Yang dilekatkan sebagai sebuah pemahaman untuk pemotongan hewan. Konsep ini memahami bahwa hewan diciptakan untuk mendampingi tugas kemanusiaan yang diemban oleh manusia. Karena itu dipahami tidak ada yang sia-sia. Ya. Puncak penyempurnaannya ia adalah ketika ia bisa menopang jalan panjang perjuangan manusia menegakkan tugas-tugas kemanusiaan. Karena itu dalam perspektif ini memang agak lebih jelimet ya. Karena kurban itu secara hakikat itu sangat mengerikan sebetulnya kalau tidak paham. Air mata yang berkaca-kaca tidak semata-mata ditafsirkan sebagai bentuk kesedihan pada hewan, tidak. Justru wujud nyata dari kebahagiaan. Jangan sama Pak. Hati-hati Pak.
Justru kalau ada sapi seperti keluar air, Pak, justru itu bahagia. Karena dia dipilih untuk bersama manusia untuk menjalani kehidupannya. Jangan di-share ini menjadi barbar. Duduk kan nih? Maksud kaji tahu ya? Nah, terbalik-balik ya kaji Andong? Enggak! Bukan. Nah. Jadi itulah konteks makrifat supaya kita lebih paham. Karenanya kadang bisa terlihat fenomena itu pada hewan. Dalam konteks kita membaca tandanya ya, kadang-kadang terlihat hewan yang ingin dikorbankan terlalu tenang. Kalau yang lari, yang ngamuk, sepertinya ada yang salah dalam proses secara sunnah. Nggak perlu dikaji. Jangan dicari sebabnya. Ada yang salah secara sunnah. Jadi antum harus belajar dulu sunnah gimana berkorban secara Islam. Duduk. Pertama, sulit loh kita menjadi penjagal. Wudu, doa, berapa kali gesek pisau itu? Tidak boleh lepas dari 3. 3, set, putus. Jadi harus tajam. Betul? Hanya 3 batasannya, itu sunnahnya. 1, naik, turun. Kebayang nggak tuh? Maka bahagialah hewan itu. Dan dagingnya tidak akan mengandung penyakit. Baik itu secara moral, baik secara yang disebut virus. Jadi dalam hal ini semua makhluk yang terpilih untuk dikorbankan bisa berbahagia kalau mengikuti sunnah dan adab Nabi. Menjadi penyangga atas kesadaran komitmen manusia menegakkan risalah Allah di muka bumi. Berpihak kepada kemanusiaan. Jadi karena itu hati-hati. Pelajari makrifatnya. Dulu kalau kita di kampung-kampung sekarang sudah mulai hilang nih. Yang masih kental dengan pemahaman makrifat ruhani keagamaan punya adab tersendiri dalam melakukan pemotongan apa aja hewan. Begitu juga dalam penentuan hewan potong pun haruslah yang sudah matang. Dalam arti sudah berumur, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tidak cacat lagi. Dulu sering diminta untuk memegang ayam aja sebelum ditahbiskan penyempurnaannya atau dipotong maksudnya. Sebelum dipotong terlebih dahulu kita wajib berwudu. Nah, wajib loh. Karena wudu artinya mensucikan diri. Ya. Syarat wajib pertama sebelum beribadah kepada Allah apa dalam agama Islam? Penyucian kan? Nah, semua orang yang terlibat dalam pemotongan harus bersuci, termasuk yang mencancangnya. Nah, ini tugas kita untuk ngasih tahu loh, Ustadz tugasnya tuh. Masuk ke masjid, cancang daging, wudu. Batal wudu, balik lagi wudu. Karena sifatnya ada kudus. Duduk ya. Itu adabnya yang hilang sekarang. Semua yang terlibat dalam pemotongan harus bersuci. Lalu hewan pun harus dispiritual huduskan dengan wudu. Sebagaimana manusia tadi. Ayo. Dan ini seluruh sahabat tahu. Banyak yang melenceng sekarang nggak? Bahkan kalau di kampung-kampung dulu itu cukup dengan air ada doa. Disiram kepala hewan. Ada sekarang nggak? Tanya. Dan tidak boleh hewan dikorbankan itu sama-sama saling berlihat. Nggak boleh. Dipisahkan. Ini terkait dengan adab dan akhlak. Loh, antum kalau ngelihat satu dipotong dia, antum ngelihat gimana? Insting loh.
Aduh, sebaiknya usah makan kurban sekarang udah terlalu aneh sekarang orang melakukannya. Bukan, ini bukan mempersulit. Bukan. Memang tata aturannya begitu. Syarat wajibnya kita harus tahu. Wudu. Enggak kita aja yang wudu, yang cancang juga wudu. Ya. Ingat itu ritual, itu ibadah. Ya. Ini yang aneh-aneh. Daging darah berserak dia ngerjain dulu, diinjek-injek darah, kan jadi aneh itu. Udah ngaco, benar-benar ngaco, benar deh. Kemudian pastikan adab kedua. Pisau pemotong harus sudah diasah seasah-asahnya mungkin untuk tidak menimbulkan rasa sakit terlalu lama. Dan syarat di situ hanya boleh dilakukan 3 kali gosokan pisau. 1 ke bawah, 1 ke atas, terakhir ke bawah. Perhatikan yang tek 10 kali loh. Nggak boleh itu. Ini memang harus siap pisau itu. Karena secepat itu menghilangkan rasa pedih. Maka hewan itu bahagia. Kalau hewan itu bahagia, psikologinya ke daging enak gak? Jujur. Begitulah adab-adabnya yang perlu Adung sampaikan. Jadi tradisi ini bukan tradisi barbar. Ya. Jangan sampai ritual korban kita dianggap barbar oleh musuh-musuh Islam. Karena kita tidak beradab. Ya. Ada banyak komponen syarat dan makna spiritual di dalamnya yang banyak sekali. Orang sekarang perkara kurban karena setahun sekali tidak mau memahami secara sisi yang sebenarnya dalam konteks makrifat. Karena kurban itu sebenarnya hakikatnya isinya banyak sekali simbol yang perkaranya kebersihan ruhani. Itu berada di konteks tasawuf. Ya, jadi kalau antum tidak merasa paham dengan secara fisik untuk memotong, jangan memotong. Ya, jangan memotong. Sebaiknya daging kurban kita cukup makan sekali, sudah itu serahkan ke orang lain. Itu yang terbaik. Idul Adha bukan sekedar memakan daging ya. Jauh dari itu upaya untuk mempertanyakan komitmen kita sebagai manusia terhadap sesama. Menyantuni kaum duafa, fakir miskin yang mungkin hanya sekali dalam setahun bisa menikmati daging kan. Ya. Sebagai simbol makanan mewah, itulah tugas kemanusiaan kita. Ya. Dalam hal ini berpihak kepada kemanusiaannya, baik dan buruk serta benar dan salah tidak lagi ditentukan apakah kita mengkonsumsi daging atau tidak. Ya. Cukup sekali sunnah Rasul. Disinilah kita sama-sama berpijak. Berbahagialah mereka yang dapat menyantuni dan yang disantuni daripada kita ingin memiliki daging yang banyak. Ingat, lebih dari kapasitas yang kita satu makan, hukumnya untuk berikutnya daging kurban adalah haram. Halo, ngeri nggak Pak? Gimana nih? Berani nggak sampein keluar? Nah, Ustadz ketawa nih. Ini Anung tanggung jawab ini. Ada fikihnya. Karena setahun sekali jadi orang menyepelekannya ya. Adabnya itu udah kacau balau. Ya. Ada hadas nggak kambing itu dihadasin bro? Dia kan binatang, makhluk. Ya. Ibadah kurban yang dikenal sampai saat ini tidak dapat dilepaskan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebagian riwayat menyebutkan Nabi Ishak ya. Kita tidak memperdebatkan itu ya. Ibadah kurban berawal dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Riwayat keduanya ini Allah berfirman, dibaca dulu supaya kita lebih maknanya lebih dalam. Quran surat Asy-Syafa'at ayat 102. Dibaca Ikhwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Falamma balagha فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Sabar. Sabar berat ya. Mau dikunci sabar, korban ya. Bikin tinggi korbannya, sabar kita kuat. Sabar itu tolong. Satu, ini kita bahas ya. Ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, hati-hati Pak. Daging sapi itu. Terlalu kecil nggak boleh, terlalu tua nggak boleh. Duduk, duduk ya. Itu syaratnya. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Udah tahu nggak? Makanya apa Pak? Mimpi kan kadang-kadang nggak jadi nyata bahwa Ismail yang dipotong. Mimpi. Ayo. Mimpi kan? Mimpi ya? Maka berubah jadi kibas kan yang benarnya. Nggak Ismail kan? Ismail mimpi kan? Nah, udah, ini makrifatnya nanti pemahamannya harus kita pahami dalam konteks pemahaman Quran itu secara cerdas ya. Maka pikirkanlah katanya. Jadi kalau kita pakai bulat-bulat itu mimpi kan? Nah, sampai sekarang masih ada dong potong manusia, korban manusia nggak mungkin. Ya, betul kan? Hidup sendiri mimpi kok. Pikirkan. Ismail menjawab, karena Ismail juga nabi kan, pasti ada petunjuk wahyu yang sama. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah supaya kita bisa sabar. Ya. Riwayat ini menceritakan ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail atas mimpinya selama 3 malam terakhir kan. Betul kan? Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu dalam mimpi. Pikirkanlah apa pendapatmu." Apa yang terjadi dalam mimpi Ibrahim alaihissalam dipahami oleh dirinya Ismail alaihissalam anaknya sebagai perintah Allah. Sebabnya mimpi para nabi, kata Ibnu Abbas, adalah wahyu. Wahyu ilahi. Muhammad bin Ka'ab mengatakan juga wahyu ilahi mendatangi para nabi saat mereka terjaga dan tertidur. Oleh karena itu keduanya memiliki pengertian yang sama atas takwil mimpi Ibrahim alaihissalam tadi. Baik bapaknya maupun anaknya. Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawab Ismail. Jadi perintah kurban berkaitan erat dengan kewajiban untuk menjaga agar tidak tertidur. Kau tidur maknanya secara makrifat. Lalai. Lupa.
Tidur bagi orang soleh adalah sebuah kesalahan. Untuk yang mengerti rohani, tasawuf privat, tidur sebuah kesalahan. Karena orang yang tidur adalah orang yang lalai kepada Allah. Itu maknanya. Bukan tidur beneran. Beda. Sedangkan Ibrahim AS dengan sedih menceritakan mimpinya kepada Ismail. Bapakku, inilah balasan orang yang tidur melalaikan kekasihnya, Allah. Jangan lalai kepada Allah. Seandainya bapak tidak tidur, misalnya bapak tidak diperintahkan untuk menyembelih aku, anaknya. Sampai? Jawab Ismail. Baca aja Quran. Jadi konsepnya begitu. Secara sisi makrifat. Ayat yang tersembunyi begitu. Insya Allah yang belum sampaikan benar, belum jawab. Apabila itu berdaya, besok kita bahas lebih dalam lagi. Karena tarikannya kepada sufisme dan tasawuf, kita dalam sisi ini yang kita mesti dalami untuk menguatkan dalam konteks syariat. Pendek bener ya kalau kita kalau kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika